Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahu adzim, sadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan suatu kekuatan dalam mengkaji segala ilmu-ilmu Allah ini. Ma'asyiral muslimin muslimat, jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustadz takdim Ustadz muliakan. Kita tahu ketika perang Badar selesai dengan kekuatan yang ada dengan lagunya Salatullah salamullah ala toha rasulillah, Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Para pejihad-pejihad pulang dengan kemenangannya. Dan sering Ustadz bilang, ada salah satu sahabat bilang, adakah ya Rasulullah perang jihad nanti yang lebih besar lagi ya Rasulullah? Ada sahabatku. Adalah perang nanti umatku. Ketika umatku itu nggak tahu aku, tapi dia sayang banget sama aku. Ketika umatku itu nggak pernah ketemu aku, tapi dia merindukanku. Tapi umatku itu ingin memberikan suatu bantuan yang luar biasa dengan syafaatku. Yaitu ketika umatku nanti perang melawan hawa nafsu, ini adalah merupakan jihad bagi mereka. Merupakan suatu jihad. Ketika kita sekarang ini merindukan baginda Rasulullah, bersolawat untuk baginda Rasulullah, senantiasa kita ingat dengan baginda Rasulullah, dengan solawat-solawat yang kita baca, maka amalkanlah 1000 kali minimal per hari dengan solawat apapun, solawat Jibril, solawat Nariyah, solawat apapun, amalkan itu. Menjadi suatu hal istiqomah. Karena apa? Ini merupakan bagian-bagian daripada jihad kita melawan para tentara-tentara iblis. Yang senantiasa tidak pernah ada hentinya. Sampai nanti kita mati, sampai maut menjemput kita, tidak pernah akan ada henti-hentinya. Jika mereka itu merongrong dan menghancurkan kita. Mengajak kita kemana? Ke lembah api neraka. Selamanya. Wal tu'thirul hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Ini merupakan suatu pertanda bahwa begitu pentingnya seorang manusia, seorang hamba Allah, umat Muhammad, seperti kita ini, senantiasa selalu jihad. Bukan ambil pisau, bunuh orang, kafir, tidak. Yang kita jihadi adalah melawan hawa nafsu ini. Lebih-lebih dalam kondisi sekarang ini, di mana ekonomi semakin susah. Di mana ekonomi semakin sulit untuk didapatkan. Di mana segala suatu pekerjaan semakin merumpit dan runyam untuk kita dambakan. Di mana penghasilan senantiasa minus daripada plusnya. Ada penghasilan plus tapi banyak haramnya, banyak ribanya. Ada suatu penghasilan di mana penghasilan itu menonjolkan dengan suatu hal yang haramnya luar biasa. Inilah jihad-jihad kita. Bagaimana kita bisa ngerim, bagaimana kita bisa menahan. Inilah tugas kita. Sekarang ini sebagai umat baginda Rasulullah SAW. Tanda-tanda ciri-ciri kiamat sudah banyak terjadi. Padang mahsyar, yaitu padang pasir sekarang sudah mulai tumbuh-tumbuhan, sudah menghijau. Arab Saudi yang tadinya nggak hujan sekarang bisa banjir. Semua iklim berubah. Sekarang gempa bumi di mana-mana. Semua lempengan selalu bergeseran. Terjadilah suatu bencana, yaitu banjir secara tak sadar, tsunami datang tanpa ada suatu hal rekonstruksi yang ada, tiba-tiba bisa menghancurkan dan menghanguskan ribuan mayat. Inilah jihad kita ketika kita melawan para tentara iblis, untuk senantiasa ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisakah seperti ini? Susah untuk kita. Susah untuk kita jalankan. Karena kondisi sekarang ini kita dihadapkan dengan segala teknologi yang canggih yang bisa menghancurkan akidah daripada kita sendiri.
Bismillahirrahmanirrahim. Wajahidu, dan berjihadlah kamu. Fillahi, di jalan Allah. Haqqa jihadihi, dan jihad yang sebenar-benarnya jihad. Sini sebutkan wajahidu fillahi haqqa jihadi. Jihadlah kamu ke jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad. Sekarang ini kita buktikan jihad kita. Kita buktikan jihad bahwa kita bisa jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan cara perang kita adalah melawan para tentara iblis. Suatu contoh, ketika kita ada di jalan, kita jalan kaki, kita diajak memfitnah atau menggunjing orang. Kemudian apa yang kita lakukan? Apakah kita mau dengan menggunjing itu? Kalau ngomongin orang, pasti itu indah dan senang. Tetapi yang sering terjadi ketika kita ngomongin orang, kemudian kita melarikan diri dari omongan orang untuk menjauhkan agar kita tidak terjerumus dengan dosa-dosa fitnah. Inilah merupakan suatu hal yang disebut dengan jihad yang ada pada sekarang ini. Jadi di sini disebutkan wajahidu fillahi haqqa jihad. Wajtabaukum, dan dia telah memilih kamu, wa ma ja'ala, dan dia tidak menjadikan alaikum fid dini min haraji, untukmu dalam agama dan kesukaran. Millata, ikutilah agama abikum Ibrahim, daripada nenek moyang kita yaitu Ibrahim. Wassamakumu, dialah yang telah memakan kamu muslimin, orang-orang muslimin. Min qablu, sejak dahulu, wa fi hada, dan begitu pula dalam Al-Quran ini, liyakuna rasulah, agar Rasul, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi syahidat, saksi alaikum, atas dirimu. Watakunu syuhada'a 'alan nasi, watakunu, dan agar kamu semua menjadi syuhada'a, yaitu saksi, 'alan nasi, atas segenap manusia. Fa'aqimus sholata, maka laksanakan sholat. Kemudian dengan jihad ini, kemudian ujungnya adalah wa aqimis sholat, laksanakan sholat. Yang sering terjadi, kita dihancurkan dengan babak belurnya. Karena apa? Karena tentara iblis ini berusaha merengkang agar kita tidak menjalankan sholat. Padahal sholat, ketika siapa yang meninggalkan sholat, ini merupakan dosa besar. Mereka yang tidak pernah sholat isya, maka nanti di padang mahsyar akan bangkit dengan kepalanya babi. Mereka tidak pernah sholat maghrib, nanti ada semua ada pahalanya sendiri masing-masing. Bukan pahala tetapi azabnya. Ketika kita nanam semangka, tumbuhlah semangka. Ketika kita menanamkan suatu amal yang bagus, tumbuhlah amal yang bagus nanti kelak. Ketika kita tidak pernah sholat, tidak pernah ibadah, maka nanti akan tumbuh juga. Jangan salahkan seorang istri, jangan menyalahkan suami ketika suami udah ngingetkan sekali, dua kali. Istri udah tidak mau sholat lagi. Istri susah ditegur. Bahkan kalau diajak, ayo sholat deh, ayo sholat sayang. Malah dia marah-marah, dia mencemooh, dia tidak menjadikan suami sebagai pimpinan. Seorang imam mengingatkan sekali, dua kali. Buat istrinya, 3 kali sudah gugur kewajibannya. Ini merupakan suatu jihad seorang imam kepada istri dan keluarganya atau jamaah makmumnya. Lebih-lebih detik-detik di era sekarang ini, di mana pada dasarnya orang sekarang ini dengan keindahan-keindahan yang ada, dengan pembelanjaan yang serba wah, dengan segala satu status yang statusnya lebih dari over control, mereka menggunakan segala selektif yang ada, sehingga mereka semua melupakan apa yang dinamakan kodrat Allah, apa yang dinamakan sholat. Seorang laki seperti perempuan, seorang perempuan seperti laki. Orang sudah tidak puas lagi dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan polemik yang ada, dengan uang yang dia punya, dia bisa merubah wajahnya dengan operasi plastik. Orang yang rambutnya sudah diberikan oleh Allah, tidak tanggung-tanggung, disambung dengan rambut pasangan. Orang yang rambutnya itu sudah tidak lagi dibikin lagi, disemir, diwarnai rambutnya.
bagaimana hukum-hukumnya. Itu semua ada nanti hukumnya. Dan ini merupakan jihad kita. Ketika kita bisa melawan, maka jihad kita adalah kemenangan. Ketika kita tidak bisa melawan, maka yang terjadi adalah kekalahan daripada perang itu sendiri. Waktu zakat dan tunaikanlah zakat. Wa'tasimu dan pegang teguhlah billahi kepada Allah. Setelah itu laksanakan zakat. Zakat sudah tidak pernah lagi dilaksanakan. Lebih-lebih Jumat berkah. Jarang sekali melaksanakan. Ketika kita di jalan, kita mengeluarkan uang, mikir 5 kali. Yang ada dalam diri kita adalah suatu mengumpulkan dan mengumpulkan tanpa mengeluarkan. Ini merupakan suatu sekesta di mana iblis-iblis sudah bercengkrama pada diri kita, sudah mengajak kita dan bahkan menginjak-injak kita di hadapan Allah, injak-injak kita untuk dilemparkan ke neraka selamanya. Jadi temannya dia. Tidak ada segala sesuatu yang instan itu adalah miliknya iblis. Kalau Allah ingin segala sesuatu itu dimiliki dengan cara ikhtiar. Karena Allah tahu bahwa dunia ini bukan tempatnya surga, bukan. Di dunia ini ada tempatnya dicoba, ujian. Tetapi ada surga Allah yang ada di dunia ini adalah apa yang dinamakan majelis ilmi dan majelis zikri. Majelis ilmu dan majelis zikir. Disitulah surga Allah. Yang lainnya ada tipuan belaka, fata morgana belaka, merupakan suatu azab yang ada. Wa maulakum, dialah pelindungmu, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa ni'mal maula wa ni'man nasir, fa ni'mal maula wa ni'man nasir, dan sebaik-baiknya pelindung, wa ni'man nasir, dan sebaik-baiknya penolong. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Amalan dibaca agar di era seperti ini kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Agar dengan global-global yang ada sekarang ini kita akan mendapatkan suatu perlindungan dari segala musibah. Allah akan lindungi kita dari segala bencana. Allah akan lindungi kita dari segala kelaparan. Allah akan berikan kecukupan buat kita. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatillah. Marilah wajahidu fillahi haqqu jihadah. Kita jihad dengan sebenar-benarnya jihad. Dengan menjalankan ibadah sholat dan segala sesuatu yang Allah perintahkan, ini adalah suatu bentuk di mana kita benar-benar takwa kepada Allah Subhanahu. Meninggalkan segala apa musuh-musuh kita yang jauh kekuatannya dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat apa yang kita kaji hari ini. Kita jadikan sebagai hamba Allah di akhir zaman ini, menjadi hamba Allah senantiasa teguh dalam ibadah kita, teguh dalam jihad kita. Senantiasa kita ibadah dan ibadah terus pada Allah. Semoga bermanfaat. Kita jadikan hamba Allah mati dalam keadaan husnul khatimah dan diberikan kecukupan kita dunia akhirat, manfaatnya dunia akhirat. Usikum wa nafsi bittaqwallah wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.